Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan promise. Nah, promise sudah pernah kita singgung ya di video sebelumnya terkait dengan callback ya. Oke, untuk mulainya silakan teman-teman masuk ke direktori latihannya dan silakan buka text editor favorit teman-teman ya. Nah, saya akan masuk ke direktori JavaScript tutorial. Kita akan cek dulu. Nah, kita akan membuat direktori 73. Mkdir, mkdir. Kita akan buat direktori 73 promise. Kemudian saya akan masuk ke direktori 73. Oke, saya akan clear screen. Saya akan buka neopimnya. Oke, kita akan buka sidebarnya. Saya akan buat file index.html. Oke, kita akan tekan A lagi, kita buat folder JS script.js. Oke, kita akan buka file basic HTML-nya. Kita akan definisikan basic tag HTML seperti ini ya. Oke, saya akan save. Kita tekan escape. Nah, kita akan buka lagi file JavaScript-nya. Oke, ini kita akan tutup sidebar-nya. Oke. Jadi untuk kali ini kita akan coba dulu dengan sebuah contoh sederhana ya. Kita akan buat objek yang kita akses objek itu seolah-olah kita akan mengambil datanya. Misalkan saya akan buat dulu dengan sebuah function get user ya. Nah, ini diumpamakan kita mau mengambil data ya. Nah, datanya ada di dalam get user. Nah, ini kita bisa returnkan sebuah array. Nah, array-nya adalah objek. Nah, di sini ada username. Nah, username ini kita akan kasih misalkan John. Kemudian kita punya lagi email ya. Ini email kita kasih john@test.com. Oke, kita buat satu lagi. Misalkan kita kasih username-nya kode ya, pojok kode. Kalau enggak pojok lah. Pojok. Nah, gini. Dan kita kasih emailnya ini pojok at tes nah, tes.com. Oke, ini contohnya kita punya objek seperti ini ya. Nah, untuk menemukan data pengguna dengan parameternya username, kita bisa menggunakan sebuah function. Nah, untuk menemukan pengguna, nah, kita coba dengan sebuah function ya. Kita buat sebuah function cari user ya. Nah, dengan parameternya username. Ini. Kemudian di sini kita akan buat konstanta untuk menampung users ya, objek user. Ini kita akan ambil dari get user. Nah, yang fungsi yang atas itu ya. Kita akan ambil. Nah, kemudian kita akan cek. Kita akan buat konstanta untuk usernya. Tadi kan objek users untuk objek usernya lebih dari satu. Nah, ini akan kita ambil dari objek users. Nah, yang atas ini ya. User ini kita akan cari. Find kita akan cari berdasarkan user yang sudah diekstrak ya. Nah, ini adalah sebuah function panah yang isinya akan mengembalikan user.username. Nah, ini akan dicek jika dia sama dengan username parameter yang di atas itu ya, yang dikirimkan. Baru dia akan dikembalikan. Nah, ini kasih spasi. Find user. Oh, ini kurang ya. Terus ada ini lagi ini. Kurung, kemudian ini kurung tutup nih, kurang kurungnya. Nah, baru di sini kita returnkan user. Nah,
Ini ya. Oke, kita save. Nah, sekarang kita tinggal cetak di sini. Console.log. Nah, kita akan find user, kita akan gunakan misalkan pojok ya username-nya. Oke. Ini bisa kita jalankan dengan cepat spasi RF. Nah, kita bisa mendapatkan objeknya ya dengan menggunakan Node.js. Kita akan coba jalankan menggunakan browser. Insert mode, Ctrl L. Nah, kita akan inspect, kemudian konsol. Nah, sama ya hasilnya, kita bisa mendapatkan objeknya. Kita akan buat menyamping. Oke, seperti ini ya. Nah, ini adalah contoh kita mendapatkan data. Nah, dalam kenyataannya, get user ini kan bisa kita akses dari database ya, untuk mengambil datanya atau dengan menggunakan API. Nah, ketika kita mengakses data di database ataupun mengambil data dari API, maka ini akan ada delay ketika kita mendapatkan datanya. Nah, sehingga kita bisa coba nih, kalau misalkan di delay ini dengan menggunakan set timeout ya. Kita contoh dengan delay. Nah, ya contoh dengan delay misalkan kita buat function get user 2 sini ya. Nah, get user 2 ini kita akan ambil yang sama ya. Kita bikin dulu untuk returnnya. Let user 2 sama dengan sebuah array ya, ini isinya. Kita definisikan users 2 ini adalah sebuah array. Kita di sini buat set timeout-nya. Nah, isinya timeout ini adalah sebuah function dengan panah seperti ini ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan data yang sama ini ya. Ini kita bisa copy y. Nah, kita akan isikan ini ke dalam users 2. Nah, users 2 ini karena dia sebuah array, kita definisikan juga sebuah array seperti ini ya. Nah, kalau gitu kita tinggal save. Nah, kita tambahkan timeout-nya ini 1000 milisecond ya. Nah, setelah ini kita dapatkan, nah kita akan returnkan untuk usersnya, users. Nah, ini kita returnkan. Nah, sekarang kita akan coba panggil. Cara panggilnya kita bisa menggunakan yang sama ya. Kita akan buat sebuah function find user 2. Nah, ini kita akan isikan parameternya dengan username. Nah, di sini kita akan buat konstanta. Ini kita ambil dari user 2. Ini kita ambil dari get user 2. Yang ini ya. Nah, sekarang kita akan coba lagi konstanta user 2. Ini kasih s ya, users 2 supaya ini menandakan objek yang satu kelompok ya. Nah, kemudian ini kita akan ambil dari users 2. Nah, dot kita akan lakukan yang sama. Kita find dulu. Yang isinya di sini adalah user 2. Nah, user 2 ini kita buat sebuah function yang returnnya adalah user 2 dot username yang sama dengan parameter username. Nah, seperti ini ya untuk konstantanya. Nah, kita akan returnkan kalau sudah user 2 yang kita returnkan. Oke, sekarang kita tinggal panggil console.log find user 2. Nah, misalkan di sini kita tambahkan lagi pojok. Nah, seperti ini ya. Kita save. Nah, ternyata hasilnya adalah undefined ya, tidak sesuai harapan kita. Kenapa bisa demikian? Karena ketika dipanggil dia ada delay dan dia masih menggunakan array kosong. Nah, array kosongnya dikembalikan oleh si A tadi ini ya. Nah, si ini nih ketika dipanggil nih.
Nah, ketika dicetak lagi maka dia akhirnya kosong. Nah, untuk mengatasi yang seperti ini, tentunya kita sudah pelajari ya di video sebelumnya. Kita bisa menggunakan callback. Nah, kita coba ya cara ini dengan menggunakan callback untuk mengatasinya. Nah, ini kan kita dapatnya undefined. Nah, kita sekarang coba membuat function get user 3. Nah, user 3 kita definisikan di sini callback-nya ya. Jadi sekarang ada callback-nya. Kalau tadi tidak ada. Nah, di sini kita buat set timeout. Nah, isinya dia adalah sebuah function panah seperti ini. Callback-nya. Nah, kita akan ambil dari callback. Nah, ini isinya ya. Dari callback yang isinya adalah sebuah function di dalamnya. Ini oh, bukan sebuah function ya, sebuah array. Karena kan dia untuk objeknya sebuah array. Nah, di sini kita akan ambil dari yang atas ini ya. Kita akan copy ini, akan Y, kemudian kita akan paste ke sini. Kita save. Nah, ini callback-nya kita menggunakan ini. Nah, di bagian timeout-nya kita tambahkan sama. Ini 1000 milisecond. Nah, gini ya. Kemudian kita akan buat function untuk memanggilnya. Kita akan buat function di sini find user 3 misalkan ya. Nah, user 3 ini kita memiliki dua parameter, ini username dan callback. Nah, kemudian kita akan ambil dari get user 3. Nah, get user 3 ini isinya sebuah function yang parameternya adalah users. Nah, ini kita bisa gunakan fungsi panah seperti ini. Nah, ini kita akan buat konstanta user. Kita akan ambil dari users yang ada s-nya. Kita akan cari, oh salah ya, user. Kita akan ini kita akan cari dia. Nah, kita akan find sebuah function dengan parameternya adalah user. Kita menggunakan function panah aja ya. Yang user dot username sama dengan username dari parameter. Nah, seperti ini. Nah, kemudian setelah ini kita definisikan, kita akan callback-nya panggil. Nah, callback-nya ini kita akan isi dengan parameter user. Ya, gini ya. Oke, kita akan save. Nah, sekarang kita tinggal panggil di sini. Find user 3. Nah, user 3 ini isinya misalkan kita akan isi pojok. Kemudian di sini yang mau kita kirimkan adalah console.log. Nah, kita akan save. Lihat, nah dia agak delay tapi setelah itu dia keluarkan objeknya, berhasil ya. Nah, ini salah satu cara untuk mengatasi tadi. Tadi kan delay kemudian jadi tidak dikeluarkan ya. Nah, ini kita sudah menggunakan delay tapi dengan callback kita bisa mendapatkan datanya. Nah, sekarang kita akan memahami bagaimana promise ya. Jadi menurut definisi, promise adalah objek yang merangkum hasil dari operasi sinkron. Objek promise memiliki status, ada status tertunda atau delay, kemudian ada status mendapatkan nilai atau mendapatkan value ya. Kemudian ada juga status ditolak karena sesuatu alasan. Nah, kita akan coba contohkan ya. Nah, untuk mendapatkan nilai promise
Kita akan coba dengan menggunakan fungsi then ya. Karena promise ini memiliki ada beberapa fungsi. Ada fungsi then, kemudian ada catch, ada finally. Nah, kita akan coba contohkan satu dengan then ya. Nah, kita coba sekarang ke sana dari sini ya. Oke, kita coba membuat sebuah function get user sama ya. Get user 4. Nah, get user 4 kita isi dengan return. Nah, untuk mendefinisikan promise kita bisa menggunakan objeknya, objek promise, yaitu new. Kita bisa menggunakan konstruktornya ya. Promise, nah seperti ini. Nah, dia memiliki konstruktor resolve dan reject. Nah, kita akan isi dengan resolve. Kemudian reject. Nah, ini ya. Ini kita akan isi dengan ini kurang panahnya. Untuk menyatakan fungsi ini harus pakai panah. Nah, di sini kita akan coba buatkan set timeout-nya ya. Set timeout. Nah, ini isinya sebuah function panah kurung kurawal. Nah, ini kita isi resolve-nya. Resolve-nya kita isi dengan sebuah array ya. Array-nya ya sama dengan yang atas ya. Kita ambil aja nih contohnya. Ini kita y, kemudian kita taruh sini. Oke, kita save. Kita tambahkan timeout di sini ya. Timeout-nya kita 1000 milisecond sama ya. Oke, sekarang kita akan coba panggil. Caranya kita tinggal menggunakan function on fulfill. Nah, on fulfilled ini isinya adalah users. Kita akan cetak ya. Console.log usersnya kita cetak. Oke, ini. Kemudian sekarang kita tinggal definisikan objeknya. Caranya kita tinggal buat konstanta, misalkan promise sama dengan kita akan ngambil dari get user 4. Nah, get user 4 ini kita bisa definisikan metodenya tadi ya. Metodenya adalah metode then. Jadi kita bisa promise dot then. Nah, then ini milik promise ya. Nah, kita akan ambil dari on fulfilled-nya. Nah, ini on fulfilled. Nah, sekarang kita bisa jalankan. Kita save, jalankan, lihat ini dapat ya. Nih, objeknya lah. Ada 2 karena kita mengembalikan semuanya, tidak menggunakan filter ya. Oke, ini dengan promise kita bisa. Nah, cara seperti ini juga bisa kita sederhanakan ya dengan menggunakan fungsi panah. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Caranya, misalkan prompts, misalkan kita ini tidak memiliki ini ya, misalkan ya, ini kita bisa ambil then. Nah, setelah then, ini kita langsung definisikan di sini user. Nah, ini untuk users ya, users yang isinya adalah sebuah fungsi seperti ini ya, kurung kurawal. Nah, di dalamnya kita akan cetak console.log users ini ya. Kita save, kita delay. Nah, lihat kita sudah berhasil menjalankan juga ya, tapi ini menggunakan anonim.
function anonim ya. Jadi kita bisa menyederhanakannya. Oke. Nah, sekarang ini kan kita tanpa ada penanganan error ya. Ini dianggapnya lancar aja semuanya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita tambahkan validasi. Nah, kita coba ya. Nah, tambahkan validasi ini kita bisa copy ya dari yang ini. Ini kita copy, kemudian kita taruh ke sini. Nah, ini kita ganti, tambahkan ya sebuah variabel sukses sama dengan true. Misalkan ini dari koneksi ke database dan berhasil. Nah, ini bisa jadi parameter ya, sukses true misalkan. Nah, ini kita ganti dengan function getUser5 misalkan ya. Ininya masih sama, ini juga sama set timeout. Nah, setelah set timeout, nah di sini kita ada cek jika sukses, nah baru kita akan lakukan pengumpulan datanya, yaitu resultnya ini kita isi. Nah, ini kita naikkan ke atas alt arrow ya. Kita geser ke atas, kita save, ini asumsinya dia sukses. Nah, kalau misalkan kita mendapatkan dia tidak sukses, maka kita bisa kasih pesan ke rejectnya ini. Nah, rejectnya ini kita kasih gagal mendapatkan data, misalkan seperti ini ya. Nah, ini kita memiliki validasi. Jadi kalau misalkan diumpamakan ini koneksi ke database-nya gagal, nah kita bisa mendapatkan pesan ini, gagal mendapatkan data. Nah, sekarang untuk proses pengambilannya gimana? Nah, sekarang kita tinggal mengambilnya. Kita masih menggunakan yang sama ya. Nah, fulfill user. Nah, ini kita tinggal buat function lagi on reject ya. Function on rejected. Nah, rejected ini isinya error. Nah, errornya ini kita akan cetak console.log, errornya kita cetak. Nah, setelah itu kita tinggal buat objeknya. Kita buat konstanta misalkan proms 5 sama dengan ini, kita akan get user 5. Nah, yang ini ya, yang kelima. Nah, setelah itu kita proms 5 dot then, nah kita akan ambil on full field. Nah, kemudian yang satunya kita on rejected, yang ini ya. Ini kita panggil seperti ini. Oke, ini kita coba jalankan. Tunggu. Nah, kita mendapatkan datanya ya. Nih, karena kita berhasil. Kalau di sini kita ganti dengan false, kita save. Nah, lihat dia, kita mendapatkan ini ya, gagal mendapatkan data. Nah, itu ya. Nah, itu kan kita menggunakan dua seperti ini ya, function yang kita masukkan ke dalam pemanggilan objeknya. Nah, sekarang ini kita bisa sederhanakan juga dengan metode arrow ya, Fana. Kita tinggal proms 5 dot then kita panggil functionnya. Nah, di sini kita bisa langsung ya, isinya kita kan isinya adalah users. Nah, users ini kita dapatkan dari function yang mereturnkan console.log. Nah, seperti ini. Kemudian ini juga kita mengambil dari error. Ini isinya adalah sama, console.log. Nah, ini kita save, tunggu. Nah, sama ya, kita gagal
ininya. Oke, error user. Oke, ini kita sudah ya, sudah berhasil untuk menjalankannya. Nah, sekarang kita akan belajar terkait dengan metode catch dan metode finally ya. Mungkin itu akan kita bahas di video selanjutnya ya, karena mungkin biar gak terlalu panjang. Jadi kesimpulannya di tutorial kali ini kita sudah belajar terkait dengan basic untuk prompts ya. Jadi kita bisa menggunakan callback dan kita bisa mengantisipasi untuk terjadinya delay. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.